Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Eke Amelia dengan NIM 123100096 dari kelas 4C PGMI. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang isi buku yang berjudul Penguatan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21, Pemikiran dalam Pengembangan dan Penerapan Deep Learning. Buku ini menurutku penting banget, apalagi untuk kita yang masih belajar di dunia pendidikan. Karena di sini dibahas gimana sih guru dan siswa agar siap untuk menghadapi tantangan pendidikan di zaman sekarang. Di awal, buku ini ngajak kita buat ngerti dulu gimana sih paradigma pendidikan itu berubah. Di zaman dahulu, pendidikan hanya satu arah, atau pendidikan hanya berfokus pada guru sebagai sumber dari segalanya, dan siswa hanya membaca, mencatat, mendengarkan, dan ujian. Sedangkan di zaman sekarang, guru bukan lagi sumber ilmu satu-satunya, tapi guru hanya menjadi fasilitator. Pendidikan sekarang harus membuat siswa jadi lebih aktif, kreatif, dan punya rasa ingin tahu. Tapi guru juga harus jadi fasilitator yang bikin suasana belajar itu lebih menyenangkan, lebih seru, dan belajar itu lebih hidup. Nah, di buku ini juga dijelaskan di abad ke-21 kita nggak hanya punya tantangan, tapi kita juga banyak punya peluang. Di mana teknologi semakin canggih, informasi semakin mudah diakses, tapi itu juga bikin kita harus tetap siap belajar dengan hal-hal yang baru. Makanya penulis juga ngasih contoh gimana sih negara maju udah duluan nyoba metode belajar yang menekankan keterampilan pada abad ke-21 supaya kita bisa belajar juga buat ningkatin mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu hal penting yang dibahas di sini adalah tentang deep learning. Jadi, deep learning di sini bukan tentang AI teknologi doang, tapi deep learning adalah tentang pembelajaran yang mendalam, di mana peserta didik itu bukan hanya menghafal rumus misalnya, tapi juga mampu menyelesaikan masalah, menganalisis, berpikir kritis, sampai nyelesain masalah di kehidupan nyata. Jadi guru sekarang harus bisa nyiptain kelas yang bikin anak-anak itu aktif berdiskusi. Anak itu berani coba bertanya dan nemuin jawaban bareng-bareng. Karena itu proses pembelajaran juga nggak boleh kaku. Harus bikin siswa itu senang belajar, paham yang dia pelajari, dan bisa ngaitin ke dunia nyata. Di sini ada contoh beberapa model pembelajaran, kayak pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, sampai inquiry. Semua itu intinya biar siswa nggak bosan dalam belajar. Jadi murid itu nggak hanya diem untuk dengerin, tapi juga terlibat dalam pembelajaran tersebut. Di sini penulis juga ngingetin kita sebagai calon pendidik, kalau guru itu harus mau berubah, nggak cukup puas cuma ngajar kayak biasanya, tapi juga harus siap belajar hal baru, update ilmu, dan bikin anak-anak siap sama tantangan masa depan. Bagian selanjutnya, buku ini berfokus ke keterampilan kolaborasi. Jadi, kolaborasi itu sangat penting karena di dunia kerja, bahkan di kehidupan kita sehari-hari, kita pasti butuh kerja untuk sama-sama orang lain, bekerja sama, gotong royong misalnya. Nah, di sini dijelaskan kenapa kolaborasi itu sangat penting, manfaatnya apa, sampai hal-hal apa sih yang mendukung kolaborasi di kelas bisa berjalan dengan lancar.
Guru juga dikasih ide gimana caranya bikin pembelajaran yang bisa melatih anak buat berkolaborasi, melatih anak buat bekerja sama, kayak diskusi kelompok, kerja tim, atau bikin proyek yang dilakukan bersama-sama atau membuat proyek bareng. Nah, intinya anak-anak itu terbiasa untuk saling bantu, tukar pikiran, sama belajar menghargai pendapat orang lain. Selain kolaborasi, kemampuan komunikasi juga gak kalah penting. Karena sepintar apapun orang, kalau gak bisa komunikasi, ya idenya gak bakalan sampai ke orang lain. Di buku ini dijelaskan gimana sih cara melatih komunikasi pada anak, mulai dari mengajak presentasi, diskusi, membuat video, debat, dan lain-lain. Komunikasi ini juga fungsinya banyak banget, mulai dari nyampein ide, nyelesain masalah, sampai bangun relasi dengan orang lain. Makanya guru harus bisa bikin suasana kelas yang bikin anak-anak itu aktif, yang bikin anak-anak itu percaya diri untuk ngomong dan gak takut salah. Jadi kesimpulannya, buku ini tuh memberi gambaran kalau guru di zaman sekarang itu harus mau belajar hal baru, nerapi pembelajaran yang mendalam, dan harus bikin anak-anak punya keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Jadi anak-anak itu nggak cuma pintar di akademik, tapi agar anak-anak itu bisa menghadapi kehidupan nyata di zaman sekarang. Semoga video ini bisa bikin teman-teman lebih paham dengan isi bukunya dan juga bisa diterapkan di kelas kalau nanti udah jadi guru. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.